Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Konflik Rusia-Ukraina banyak diyakini menjadi penanda akhir zaman dan dimulainya Perang Dunia Ketiga yang sudah diramalkan. Bahkan Al-Quran sejak 1400 tahun lalu sudah meramalkan akan terjadi Perang Dunia Ketiga dan saat ini sudah dimulai dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina. Lalu sahabat beriman, siapakah pemenangnya dan benarkah konflik Rusia-Ukraina merupakan penanda akhir zaman? Tonton video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut Rusia versus Ukraina. Inilah pemenang Perang Dunia Ketiga menurut Al-Quran, versi dari Calm Channel. Pemenang Perang Dunia Ketiga menurut Syekh Imran Hussein. Konflik Rusia-Ukraina sudah terjadi dan menjadi tanda Perang Dunia Ketiga dimulai. Karena bukan hanya akan melibatkan dua negara yang berperang, melainkan banyak negara berkepentingan lainnya yang akan ikut berperang. Menurut Syekh Imran Hussein, seorang cendekiawan Islam dan pemerhati politik modern, menjelaskan siapa yang akan menjadi pemenang Perang Dunia Ketiga dalam konflik Rusia-Ukraina. Dijelaskan Syekh Imran Hussein, Al-Quran 1400 tahun lalu sudah menjelaskan siapa yang akan menjadi pemenang Perang Dunia Ketiga. Setelah kekacauan terjadi di Uni Soviet lalu, maka terjadi keajaiban kebangkitan Kristen Ortodoks di Rusia. Bahkan saat ini Rusia berhasil menguasai teknologi rudal yang tidak ada di dunia dengan posisi mendominasi dunia militer saat ini. Inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, dan inilah yang sekarang terjadi, kata Syekh Imran Hussein. Dalam konflik Rusia-Ukraina sekarang ini, ulama menyebutkan bahwa Rusia akan berhasil mengalahkan Ukraina yang didukung oleh NATO. Setelah kemenangan tersebut, maka Rusia akan menjadi kekuatan dominan di seluruh dunia. Lebih rinci lagi, Syekh Imran Hussein menjelaskan bahwa Al-Quran berbicara mengenai pandangannya tentang dunia Kristen Ortodoks. Dan itu ada dalam seluruh surat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surat Ar-Rum. Dan kemudian akan ada perang yang sangat besar. Lalu peperangan seperti apakah itu? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pengkhianatan yang menyebabkan perang besar. Kelak jelang akhir dunia akan meletus peperangan yang teramat besar lagi mengerikan, ialah Al-Malhamah Kubra. Perang yang tak pernah terbayangkan kengeriannya, melibatkan puluhan juta pasukan di masa ketika dunia mendekati kehancuran. Dalam kisah Malhamah Kubra juga dikabarkan bahwasanya peperangan diawali dengan mengalahkan Yahudi. Sebagaimana diketahui saat ini, Yahudi memusuhi penganut dua agama samawi lainnya, yaitu Muslimin dan Nasara. Kelak di peperangan besar di akhir nanti, sahabat beriman, Muslimin dan Nasrani mengikat perjanjian lalu berperang melawan suatu kaum. Dan dalam peperangan ini dimenangkan oleh kaum Muslimin dan Nasrani. Seperti yang dikabarkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum Muslimin memerangi Yahudi, kaum Muslimin memerangi mereka Yahudi, sampai ada seseorang Yahudi sembunyi di balik batu dan pohon. Berkatalah batu atau pohon, wahai hamba Allah, ini ada seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Setelah Yahudi kalah, Nasrani justru melanggar perjanjian dengan Muslimin. Mereka bahkan mengatakan bahwasanya Nasranilah yang mengalahkan Yahudi, bukan Muslimin. Perang pun meletus antara Muslimin dan Nasrani. Inilah puncak dari peperangan besar atau Al-Malhamah Al-Kubra. Tidaklah kiamat terjadi kecuali setelah adanya peperangan tersebut. Peperangan antara Muslimin dan kaum Nasrani. Sahabat beriman, kisah lengkap peperangan ini pun dikabarkan sahabat Rasulullah Ibnu Mas'ud. Beliau radhiyallahu anhu berkisah, para musuh kaum Nasrani berkumpul untuk memerangi kaum Muslimin dan kaum Muslimin berkumpul untuk memerangi mereka.
Pada saat peperangan itu meletus, akan terjadi kemurtatan yang dahsyat. Bahkan orang-orang Nasrani membenarkan bahwa nanti akan terjadi perang salib yang sangat besar. Dalam peperangan hari ke-1 sampai hari ke-3, banyak dari kaum muslimin terbunuh dan mati syahid. Dalam peperangan ini, dan kaum muslimin akan mengalami kekalahan. Di hari ke-4, kaum muslimin bangkit dan terus memenangkan peperangan atas orang kafir sampai ke bangsa Rum, dan akan merebut kembali Konstantinopel untuk kedua kalinya. Sampai akhirnya kaum muslimin mampu merobohkan dinding kebanggaan kaum Nasrani dan bertakbir serta bertasbih di sana. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah Vatikan Roma Italia. Sebagian lagi mengatakan bahwa itu adalah gereja Ortodok di Istanbul, Turki. Dalam peperangan besar di hari akhir nanti, muslimin memang mengalami kemenangan. Muslimin pun berjaya mengalahkan Yahudi dan Nasrani, lalu memimpin kemakmuran dunia. Namun setelah kemenangan itu, ada hari kiamat yang tak dapat ditunda kedatangannya esok hari. Sampai akhirnya, ada yang mengabarkan bahwa Dajjal telah muncul di sebuah kota atau wilayah Khurasan di Iran yang bernama Yahudia. Dan inilah permulaan tanda kiamat besar akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah siap menghadapi perang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.